Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai daring hari ini ya, dengan materi perkembangan pendekatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam sebuah kerangka kepemimpinan merupakan subsistem dari sebuah manajemen, karena mengingat pentingnya peranan kepemimpinan dalam menggerakkan bawahan, sehingga timbul suatu pemikiran untuk mengungkapkan peranan dan tanggung jawab dari seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Ya, kemudian hubungan dari kepemimpinan dalam pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi atau perusahaan yang terkait dalam manajemen strategis. Yang pertama, hakikat kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam perkembangan teori kepemimpinan, banyak mengemukakan tentang sebuah gaya-gaya kepemimpinan yang terkait dengan pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, salah satunya yang kita ketahui yaitu dari para ahli bernama Euclides pada tahun 1992 ya, mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan para pemimpin seperti administrator dari manajer yang menyangkut pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang termasuk merencanakan sebuah pekerjaan, memecahkan sebuah masalah teknis, kemudian memilih bawahan, menentukan kenaikan upah, kemudian membuat penugasan kinerja, dan sebagainya macamnya. Dalam pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah fungsi dari manajemen ya. Kemudian ada pendapat dari para ahli juga bernama Gibson E. Foch pada tahun 1990 bahwa mengemukakan manajer mengatakan bahwa sebagian besar dari anggota organisasinya ingin memperoleh sebuah kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah proses pembuatan dan pengambilan keputusan. Dan mereka yakin bahwa partisipasi tersebut akan meningkatkan keikatan pada sebuah organisasi sehingga menimbulkan sebuah kepuasan kerja, pertumbuhan, dan perkembangan serta sikap menerima suatu perubahan yang akan terjadi di dalam organisasi atau perusahaan gitu ya. Kemudian apa sih esensi dalam pengambilan keputusan? Menurut ahli yang bernama Stoner tahun 2003 bahwa pengambilan keputusan itu merupakan sebagai proses pemilihan dari arah sebuah tindakan dengan cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu ya. Menurut Siagian 1993 bahwa pengambilan keputusan itu merupakan suatu usaha sadar untuk menentukan suatu alternatif. Dari berbagai alternatif tersebut akan dipilih untuk memecahkan suatu masalah. Oke ya. Kemudian menurut para ahli bernama Salosu ya tahun 1996 itu pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif dalam cara bertindak dengan metode yang lebih efisien sesuai situasi untuk menemukan dan menyelesaikan sebuah masalah di dalam organisasi. Seperti itu. Kalau menurut para ahli juga yang bernama Handoko pada tahun 2001 bahwa pengambilan sebuah keputusan merupakan sebagai proses ya untuk memilih serangkaian kegiatan sebagai penyelesaian masalah tertentu sehingga diambil dari beberapa kesimpulan dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah disebutkan tadi bahwa pengambilan keputusan merupakan atau adalah proses pemilihan dari suatu alternatif dari beberapa alternatif untuk pemecahan sebuah masalah. Oke. Kemudian apa sih dasar-dasar dalam pengambilan sebuah keputusan?
Yang perlu kita ketahui dalam pengambilan keputusan, baik itu di dalam organisasi atau perusahaan ya, atau sebuah lembaga, kita tidak sembarangan ya. Jadi ibarat kata sudah ada teorinya, yaitu dasar-dasarnya agar kita bisa mengambil keputusan secara baik, seperti itu. Yang kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan ya secara serempak. Nah, kita harus tahu dasar-dasarnya dulu dalam pengambilan keputusan secara baik. Dasar-dasarnya itu apa? Itu ada beberapa ya. Ada beberapa dasar-dasarnya dalam pengambilan keputusan ya. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah satu, institusi ya. Institusi itu adalah keputusan berdasarkan rasa subjektif dari pengambilan sebuah keputusan sehingga dapat mempengaruhi oleh sugesti faktor kejiwaannya ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini, pengambilan keputusannya itu berdasarkan intuisi ya, berarti ya intuisi ya. Meskipun dalam penggunaan atau pengambilan keputusannya itu dihasilkan relatif kurang baik ya, dan mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Tapi dengan adanya intuisi ini, maka kita bisa mengetahui lebih dalam gitu, untuk maksudnya untuk memecahkan sesuatu hal yang kira-kira sedang tidak baik gitu dengan intuisinya kita sendiri gitu ya. Intuisinya kita dapat mempengaruhi sebuah faktor kejiwaan ya, atau sugesti dari seseorang tersebut. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah rasional. Rasional ini ya, pengambilan keputusan berdasarkan objektif ya, logis, kemudian transparan dan konsisten karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan dari seseorang. Berarti dengan cara berpikir rasional itu didasarkan oleh ilmu atau adabnya ya, ada ilmunya kita memberikan sesuatu informasi pada seseorang ya gitu. Kemudian pengambilan keputusan di sini itu berdasarkan sebuah rasio. Rasionya itu pastinya yang logis, objektif, transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil dan nilai batas kendala yang dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan hal-hal yang diinginkan ya. Di dalam rasional di sini ya, itu sangat baik karena apa? Dalam pengambilan keputusannya itu yang pertama ada kejelasan masalah, yaitu tidak adanya keraguan dan kekaburan dalam sebuah masalah. Kemudian orientasi tujuan ya, memiliki orientasi tujuan, yaitu kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga menghasilkan pengetahuan alternatif, yaitu berupa seluruh alternatif yang diketahui beserta konsekuensinya. Kemudian yang keempat adalah preferensi, yaitu alternatif yang bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Kemudian yang 5 menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu pemilihan dari sebuah alternatif yang bisa diurutkan berdasarkan sebuah kriterianya. Oke, itu yang tadi yang pertama intuisi, kedua rasional, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Ya, fakta di sini adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi
sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid, dan baik. Dengan sebuah fakta tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, kemudian pengambilan keputusannya itu sehingga dapat menghasilkan atau dibuat untuk seseorang, sehingga orang-orang tersebut itu secara lapang dada ya menerimanya atau rela ikhlas menerimanya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya tadi udah yang ketiga. Yang keempat adalah dasar pengambilannya, yaitu wewenang. Wewenang adalah pengambilan keputusan didasarkan pada sebuah wewenang dari seorang pemimpin atau manajer ya, kalau apabila di perusahaan ya, atau kalau di organisasi ya ketua organisasi, atau kalau di lembaga ya ketua lembaganya, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari sebuah bawahannya. Hasil keputusannya itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, sehingga memiliki autentik ya, tetapi menimbulkan sebuah sifat ya. Sifat apa itu? Sifat yang rutinitas ya, mengasosiasikan dengan praktek ya, diktatorial ya, dan melewati permasalahan sebenarnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan sebuah ketimpangan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pengalaman. Pengalaman dalam pengambilan keputusan harus didasarkan sebuah pengalaman, apalagi ini sebagai seorang pemimpin yang memiliki sebuah manajemen strategis yang baik ya. Sebuah manajer atau pemimpin harus memiliki dasar pengalaman yang baik. Pengambilan keputusannya harus berdasarkan sebuah pengalaman. Karena apa? Karena memiliki sebuah manfaat dan pengetahuan secara praktis. Karena pengalaman yang dimiliki seseorang itu dapat memperkirakan gitu ya, keadaan sesuatu, memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya gitu, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang baik, seperti itu. Oke, tadi sudah secara sekilas pengambilan keputusan itu apa, pengambilan keputusan menurut para ahli apa, kemudian dasarnya itu seperti apa dalam pengambilan keputusan. Sekarang tujuan pengambilan keputusan. Apa sih tujuan pengambilan keputusan ya, yang dengan manajemen strategis? Yaitu tujuan yang bersifat tunggal ya, dengan tujuan yang bersifat ganda. Apa itu tujuan bersifat tunggal? Tujuan ini bersifat apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bila sekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah lain ya. Kemudian tujuan yang bersifat ganda adalah tujuan pengambilan keputusan yang terjadi apabila dihasilkan ya menyangkut lebih dari satu masalah. Seperti keputusan yang diambil dalam memecahkan dua masalah atau lebih sekaligus, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Kemudian, agar pengambilan keputusan